Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kembali lagi di Kota Bol bersama Fandi. Di sini saya dengan Fandi ya. Ini Fandi teman saya di masa kecil ya. Ini Raja Lawak ini ya. Supir kita, supir tim Walet Sarjo. Ini ada Fandi. Halo guys. Di sini kita akan berbagi lagi seputar trik budidaya walet buat teman-teman ya. Ini malam saya akan hadiahkan buat teman-teman SP Sang Putra. SP Sang Putra ini dari kemarin sudah di-share tapi gagal ya. Mohon dimaafkan jika terlambat ya. Karena kemarin kita sudah share ada masalah jaringan ya. Jadi di sini saya akan share ini malam buat teman-teman SP Sang Putra ya. SP Sang Putra saya sudah gunakan di beberapa binaan. Binaan saya di Kota Toli-Toli, Sarjo, dan Kota Bol. Alhamdulillah hasilnya memuaskan ya. Mantap semua guys. SP ini saya berbagi secara ikhlas. SP ini saya tidak izinkan ya bagi yang orang yang perjualbelikan SP ini. Ini SP saya bagi gratis buat teman-teman tanpa ada maharnya ya. Jadi saya peringatkan buat teman-teman, saya bagi SP ini tolong jangan diperjualbelikan. Nantinya tidak berkah ya. Saya peringatkan buat teman-teman, bagi yang ingin menggunakan SP Sang Putra, SP Sang Putra itu saya sering gunakan di ampli Piro. Rata-rata di ampli Piro dan XM Garuda. Kalau bagi ampli LAD bisa juga menggunakan ampli LAD. Rata-rata ampli LAD yang sering saya gunakan juga, saya sering menggunakan volume panggil LMB itu di arah jam, bagi ampli LAD di jam arah pas jam 8 ya, panggil LMB. Bagi panggil dalam saya menggunakan di arah 7.40. Bagi menggunakan ampli LAD. Oh beda-beda dia. Ya, setiap ampli itu berbeda ya. Setelah settingan volume itu berbeda. Ini Pandi ya, Pandi. Kenapa tidak sama-sama semua itu? Karena ada yang dibilang ampli itu pakai Tarik dayanya dayanya. treble, ada yang menggunakan treble dan mix. Nah, sedangkan Piro tidak mempunyai treble dan mix, ya. Cuman berfungsi di ampli Piro itu cuman volume. Begitu juga dengan XM Garuda. XM Garuda itu cuman volume saja ya, tidak ada mix treble karena sudah disetting dengan pabrik. Itu saya sering menggunakan ampli yang tidak mempunyai mix dan treble karena jika kita menggunakan ampli yang mempunyai mix dan treble itu ribet ya, karena kita dalam satu flash itu kita setting ada 4, 2 volume dan 2 mix dan treble. Jadi saya peringatkan buat teman-teman yang ingin irit, itu cukup menggunakan ampli Piro saja, Piro 88 atau 89. Ampli Piro 89 itu sangat irit ya, tidak kuat makan listrik dan tidak kuat juga makan aki, dan dia irit. Jadi saya peringatkan buat teman-teman, beli saja yang murah asalkan hasilnya jangan murahan ya. Oh iya. Itu dia, tidak usah ampli harga boleh murah tapi produk tidak murahan ya. Bukan cuman ampli harus mahal, hasilnya juga bagus, belum tentu ya. Ampli mahal hasilnya bagus, belum tentu. Begitu juga dengan ampli yang murah. Ampli murah belum tentu murah hasilnya tidak bagus. Itu tergantung dari kita sendiri. Nyeting volume ya. tergantung settingannya Iya, tergantung settingan, bukan tergantung dari ampli yang kita gunakan. Jadi saya peringatkan buat teman-teman yang ingin menggunakan
SP Sang Putra di Amplifiro. Jika menggunakan di Amplifiro, saya sering menggunakan di arah panggil LMB itu di arah jam 7.40 di LMB. Bagi panggil dalam AX 5000, saya sering menggunakan di arah 7.20, di atasnya sedikit jam 7 ya. Itu menggunakan AX 5000. Jika menggunakan AX 65, settingan itu juga berbeda. Kalau saya menggunakan AX 65 di suara panggil itu, saya menggunakan settingan volume di arah jam 8.20, di atas jam 8 sedikit ya, kalau menggunakan AX 65. Bagi panggil dalam saya menggunakan di arah jam 8, menggunakan tweeter AX 65. Karena saya itu biasa juga menggunakan AX 65 kalau di gedung yang kecil. Ukuran di 4x6 itu saya cuma menggunakan AX 65 semua rata ya. Mau suara inap, mau suara tarik, suara panggil, itu semua AX 65 di gedung yang kecil. Bagi gedung yang besar, luas, kita harus menggunakan AX 65. AX 65. Salah ya. AX 5000. Harus menggunakan AX 5000. Nah, begitu juga kalau kita berada di arah sentral ya. Arah sentral itu harus menggunakan AX 5000 untuk perang suara. Fungsinya AX 5000 itu fungsinya di area sentral itu agar suara kalau mau dibilang suara itu tetap di atas ya, karena AX 5000 itu pelemparannya sangat bagus, bersih dan mantap ya. Kalau berapa kilo itu pelemparannya? Kalau AX 5000 dia tergantung 2 kilo. Tergantung dari settingan volume. Semakin besar kita angkat volume, semakin besar juga pelemparannya ya. Semakin bising juga tetangga. Begitu juga dengan menggunakan AX 5000. Bukan berarti kita menggunakan AX 5000 kita harus angkat volume dengan setinggi-tingginya ya. Tidak. Itu kita menggunakan AX 5000 itu cuma mengejar kualitas salon yang kita gunakan karena dia bersih. Jika menggunakan AX 65 di area sentral itu saya peringatkan jangan digunakan ya, karena di area sentral begitu harus menggunakan AX 5000 yang bagusnya. Itu sekarang petani-petani walet itu sekarang banyak menggunakan AX 5000 di area sentral karena AX 5000 itu sangat bagus ya digunakan itu area sentral. Kalau bagi yang di area masih belum padat, bisa menggunakan AX 65. Bagi ampli XM Garuda, jika teman-teman menggunakan SP Sang Putra di ampli XM Garuda, saya sering gunakan di XM Garuda itu di arah jam 8, pas arah jam 8, panggil LMB ya, menggunakan SP Sang Putra. Dan panggil dalam, panggil dalamnya itu saya sering 7.30. Saya menggunakan di arah jam 7.45 setengah 8. Di 7.30. Ya, 7.30 setengah 8. Setengah 8. Panggil dalam, iya. Kalau panggil LMB di arah jam 8, pas. Jadi saya peringatkan buat teman-teman ya, jika ingin menggunakan SP Sang Putra, usahakan dulu, perbaiki dulu tata ruangnya, terutama ya. SP itu cuma sekedar mengantar burung dan memanggil burung ya dari jarak jauh. Sedangkan yang menginapkan BW itu adalah tata ruang kita. Jika tata ruang bagus, suara bagus, settingan volume yang pas, insya Allah hasilnya mantap ya. Jadi harus sesuai semua di. Iya, itu banyak petani walet yang mengatakan SP setiap gedung itu menggunakan SP, tetap SP yang disalahkan.
Katanya SP tidak respon, Ya. tidak ada yang menginap burung. Dan ternyata Itu menurut saya bukan semua masalah dari SP. Itu tata ruang dari tata ruang. harus sesuai semua. Iya, harus sesuaikan dulu tata ruang, settingan volume, dan harus diperhatikan juga predator kayak semacam predator gangguan RBW kita ya. Burung hantu, Burung hantu, toke, tikus, kecoa, sirip berjamur. Itu mengganggu ya. Jadi banyak teman-teman yang mengatakan setiap di RBW-nya itu menggunakan SP baru. Jika burung tidak ada yang menginap, tetap SP yang disalahkan. Jadi banyak petani walet itu cuma mengejar SP, SP, SP. Itu tidak semuanya dari RBW itu cuma SP saja yang bermasalah. tapi biarpun SP bagus, Iya, biarpun SP bagus, kalau tata ruang salah, tidak mendukung begitu, dan formasi Twitter semua tidak betul. Kocak kacir ada menghadap utara, selatan, timur, barat. Itu sudah tidak betul. Jadi harus disesuaikan semua di. Iya, seperti itu. Itu saya peringatkan buat teman-teman, buatlah tata ruang. Jika kita melihat tata ruang kita tidak memusingkan burung, berarti burung juga tidak pusing. Jika kita pusing melihat tata ruangnya, pasti burung juga pusing. Jangankan burung, kita saja pusing ya. Jadi saya peringatkan buat teman-teman, perbaiki dulu tata ruangnya dari ventilasi. Ventilasi itu sangat mengganggu, juga sangat pengaruh di RBW kita jika menggunakan terlalu banyak ventilasi. Itu saya peringatkan buat teman-teman ya. Dan satu lagi saya peringatkan buat teman-teman, SP ini jangan diperjualbelikan atau dibuat satu bisnis ya. Jadi saya izinkan buat teman-teman yang ingin menggunakan SP Sang Putra, yang mau jadi konsultan atau pemula, bisa digunakan ya, asal jangan diperjualbelikan. Yang bagi perjualbelikan itu saya doakan tidak berkah ya. Karena SP ini kita bagi secara gratis. Tapi sebelum di download, tolong di subscribe dulu ya. Di subscribe dulu, like comment. Jika ada masih kurang jelas, bisa di komen di kolom komentar ya. Saya peringatkan buat teman-teman yang ingin download, di subscribe dulu, like, komen ya, dan share sebanyak-banyak mungkin channel YouTube ini buat teman-teman kita yang di luar yang belum melihat ya, agar semua teman-teman kita tidak ketinggalan dengan trik terbaru dari kami tim Walet Sarjo lintas Sulawesi. Mohon doa dan restunya guys. Ya, mohon didoakan ya. Mohon doa teman-teman, dukungan teman-teman semua. Semoga dengan tim Walet Sarjo lintas Sulawesi bisa buat teman-teman semua tersenyum dan membawa berkah buat teman-teman semua. Amin. Ya, jadi begitu saja yang bisa saya jelaskan buat teman-teman. Selamat menikmati SP Sang Putra yang teman-teman tunggu-tunggu selama ini ya. Jadi begitu saja yang kita jelaskan buat teman-teman. Ketemu di video selanjutnya. Kita besok ini akan beralih di mana? Gedung Kembar. Gedung Kembar di daerah mana lagi tuh? Di Airtran ya. Di Airtran, Kabupaten Bol. Ini mantap guys, gedungnya kembar. Ini gedung kembar yang kita kerja ya. Gedung kembar berjarak 2 meter. Jarak cuma 2 meter. Itu kita akan kerja bersamaan 1 kali 2 gedung. Gedung jadi kembar. Begitu saja yang saya jelaskan buat teman-teman. Ketemu di video selanjutnya dengan cara like, comment, and subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya. Subscribe sebanyak-banyak mungkin agar channel YouTube ini berkembang ya buat teman-teman kita semua.
Amin. Jadi begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Rival.